Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Sari dari TK Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Madang Suku 1, Kabupaten Lombok Timur, Sumatera Selatan. Nah, baiklah, di sini saya akan coba menjelaskan sedikit cara belajar anak usia dini melalui bermain. Nah, apa sih bermain itu? Bermain itu adalah suatu kesenangan bagi anak-anak tentunya. Adapun bermain itu merupakan kegiatan yang dilakukan anak secara berulang-ulang demi kesenangan tanpa adanya tujuan. Jadi bermain itu bagi anak TK adalah suatu kesenangan tanpa ada hasil yang akan dicapai. Nah, di sini ada konsep dasar bermain. Jadi bermain itu apa sih bermain itu? Nah, ada beberapa pengertian bermain menurut beberapa ahli atau menurut beberapa pakar. Itu yang pertama ada Jean Piaget. Nah, kegiatan yang dilakukan berulang-ulang demi kesenangan. Jadi belajar itu tidak harus duduk dia mendengarkan guru berbicara menjelaskan suatu kegiatan atau pembelajaran. Jadi bermain itu bisa di luar ruangan dengan anak lari-lari, mungkin dengan kita ajak melihat suatu misalnya tanaman, kita bisa mengajarkan banyak pembelajaran di situ. Misalnya kita hari ini tema tanaman yaitu singkong, daun singkong. Nah, dari situ sudah banyak yang bisa dikenalkan dengan anak-anak, baik itu dari kognitif, fisik motoriknya. Misalnya daun singkong warnanya apa sayang? Warnanya hijau. Kita bisa menghitung daun singkong itu ada berapa jumlahnya. Nah, seperti itu. Lalu menurut Vygotsky, yaitu kegiatan untuk meningkatkan perkembangan kognitif dan bahasa melalui interaksi aktif dengan lingkungan. Lalu selanjutnya ada menurut Plato, Aristoteles, dan Froebel. Media untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan tertentu pada anak. Selanjutnya ada Helms and Turner, kegiatan mengungkapkan pikiran dan perasaan anak-anak. Nah, mengungkapkan pikiran dan perasaan anak-anak. Anak-anak itu mudah sekali untuk mengungkapkan kemauannya. Misalnya dia ingin, saat itu kita belajar temanya menggambar, tapi dia saat itu nggak mau menggambar, dia maunya hanya mewarnai saja. Nah, bagaimana cara anak mengungkapkan pikiran dan perasaannya itu? Lalu jenis-jenis bermain, ada bermain aktif dan bermain pasif. Bermain aktif bisa dilakukan di dalam dan di luar ruangan. Jadi belajar itu tidak harus di dalam kelas duduk anteng dengarkan gurunya menjelaskan kegiatan, enggak ya. Nah, selanjutnya itu ada bermain dengan tangan, motorik kasar, pembangunan bermain kreatif, simbolik play, dan permainan dengan aturan. Adapun bermain pasif, kegiatan bermain pasif sering dilakukan di indoor dan tidak melibatkan banyak gerakan tubuh anak seperti video games, internet. Jenis-jenis bermain, ada beberapa jenis bermain di sini. Yang pertama ada fungsional, sensori motor, konstruksi, pembangunan, bermain peran, drama, ataupun permainan dengan aturan. Nah, ada cara anak belajar. Jadi cara anak belajar itu ada macam-macam, ada beberapa. Anak-anak tidak belajar dengan duduk mendengarkan guru yang menyampaikan pengetahuan, melainkan harus aktif dan terlibat. Jadi anak-anak itu tingkat konsentrasinya hanya mungkin sekitar 5-10 menit. Jadi kalau anak-anak harus duduk, dia mendengarkan gurunya menerangkan itu mungkin sulit bagi anak, karena anak itu sangat aktif, apalagi yang hiperaktif, dia hanya mau lari ke sana kemari. Nah, itu cara belajarnya, dia tidak bisa dengan duduk. Mungkin kita bisa ajak dia bermain mungkin bermain puzzle ataupun bermain konstruksi, itu juga bisa. Mereka belajar ketika berlari, bertanya, bersenandung, berbicara, bersolek, melompat, menangkap, memanjat, menjerit, dan membaca. Nah, seperti itu. Ada hasil riset di sini. Jadi jika kegiatan di sekolah dan di rumah menghasilkan perasaan negatif, kebosanan, banyak hafalan, atau kurangnya rangsang gerak, maka sel-sel otak anak akan membentuk
asosiasi negatif yang permanen dengan kegiatan sekolah dan belajar. Adapun metode pengembangan kegiatan main anak. Di sini ada beberapa metode untuk mengembangkan kegiatan main anak ya. Nah, ada bernyanyi, terus gerak dan lagu, juga adapun juga mendongeng seperti itu. Lagu dan kegiatan bernyanyi dapat membangkitkan motivasi anak, menumbuhkan kesenangan, mengajarkan keterampilan tertentu serta menjadi media bermain. Nah, mengajarkan keterampilan tertentu serta menjadi media bermain. Gerak dan lagu adalah sarana yang menyenangkan bagi anak untuk olahraga ataupun bersenam. Jadi anak itu paling senang diajak nyanyi. Mereka pasti akan bersemangat saat diajak nyanyi. Nah, di situ pun kita juga bisa gunakan metode itu, gerak dan lagu, untuk mengembangkan kegiatan main anak. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.